Listeners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh abang-abangan saya waktu kuliah di Stanford University, yakni Abang Johnny Depp, berjudul Sleepy Hollow tahun 1999. Film ini akan menjadi sebuah film yang menegangkan sekaligus menantang akal sehat kita tentang bagaimana menanggapi segala sesuatu hal yang awalnya tahayul, ternyata jika dikulik lebih dalam, banyak sekali detail-detail yang cukup masuk akal untuk dijelaskan secara ilmiah. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi bahan kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Berlatar abad ke-18, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah desa terpencil bernama Sleepy Hollow. Ada seorang juragan tanah kaya raya yang kebetulan sedang melewati perkebunan yang katanya angker. Saat itulah supirnya tewas dengan kepala terpenggal. Lantas beliau pun loncat dari kereta kudanya. Tapi tiba-tiba... Dan inilah Sleepy Hollow. Kisah akan berfokus pada seorang polisi muda di New York bernama Ichabod Crane. Ini orangnya. Beliau sangat gemas sekali dengan tindakan para aparat dan hakim di kotanya yang selalu menangkap pelaku kejahatan tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Apalagi para pelaku yang belum tentu bersalah pun langsung divonis mati tanpa melihat dulu barang bukti yang ada. Pada suatu sidang, Crane pun komplain kepada hakim untuk menggunakan otak dan akal sehat mereka dalam menetapkan seseorang bersalah atau tidak. Namun hakim yang heras hulu justru menantang Crane untuk pergi ke desa terpencil bernama Sleepy Hollow, dan jika dia bisa memecahkan kasus yang ada di sana dan membawa pelakunya ke hadapan sidang, maka hakim dan seluruh aparatur negara akan mengikuti proses dan mekanisme yang disarankan oleh si Crane ini. Will you do this? I shall. Dengan menggunakan kereta kuda, Crane pun melakukan perjalanan ke desa Sleepy Hollow yang terkenal angker itu, yang mana Anda perlu tahu bahwa walaupun Crane adalah orang yang skeptis terhadap hal-hal tahayul dan berpikir secara rasional menggunakan akal sehat, dia termasuk dalam kategori orang yang borangan atau takutan. Sesampainya di sana, Crane pun mendatangi rumah yang sedang diadakan pesta kecil-kecilan yang ternyata rumah tersebut merupakan milik seorang juragan tanah paling kaya di sana, yakni Balthus Van Tassel. Ini babangusnya. Di hadapan para sesepuh dan tokoh desa, Crane pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sana adalah untuk menyelidiki kasus kematian 3 orang yang kepalanya terpenggal, dan dengan bermodalkan akal sehat yang dibawanya, Crane pun yakin jika kasus ini tidak ada hubungannya dengan jurig atau mitos tahayul yang tidak masuk akal. Murder needs no ghost to come from the grave. How much of your superiors explained to you, Constable? Seeing is believing. Juragan Balthus pun langsung menyangkal pernyataan Crane dengan mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan cara sains apapun, oleh karena mereka semua yakin jika ketiga korban tersebut merupakan ulah dari hantu penunggang kuda tanpa kepala. Their heads were not found severed. Their heads were not found at all. Taken by the headless horseman. Taken back to hell. Sekitar 40 tahun yang lalu ada seorang tentara bayaran yang terkenal sering sekali mengalahkan musuh dengan cara menebas kepalanya, di mana dia dengan sengaja menggerut ujung giginya hingga tajam untuk menambah keganasan penampilannya. When battle was joined, there you'd find him. In daredevil. Hingga saat ajal menjelang, si penunggang kuda itu pun harus kehilangan kudanya. Lantas larilah dia ke dalam hutan yang tak jauh dari desa Sleepy Hollow ini, di mana di situ dia sempat bertemu dengan 2 gadis yang secara tak sengaja memberitahukan posisinya yang membuat si penunggang kuda itu tewas dengan kepala yang terpenggal oleh pedangnya sendiri. He chopped off his head with his own sword. Di saat bersamaan, kita akan melihat seorang penjaga menara yang terkejut ketika melihat kabut tebal yang menyelimuti sekitar hutan, dan tak disangka si penunggang kuda tanpa kepala itu pun muncul yang membuat si penjaga harus menjadi korban keempat dari keganasan sang jurig yang tidak akan pernah bisa memakai helm tersebut.
Esoknya Crane pun langsung memeriksa TKP yang di situ dia ditonton langsung oleh Juragan Baltus dan warga di sana, dan dengan alat-alat modern yang saat itu dianggap paling modern, Crane pun mencoba memeriksa jasad si penjaga menara, namun tak ada sedikit pun petunjuk yang bisa mengarahkan dia kepada si pelaku. Ketika jasad si penjaga menara selesai dikebumikan, seorang hakim kota pun memberitahukan bahwa sebenarnya sudah ada 4 korban yang tewas sebelumnya, yang berarti menjadi 5 korban dengan si penjaga menara. Korban keempat tersebut adalah seorang janda yang setelah diperiksa ada bekas luka sayatan di perut. Lantas Crane pun memutuskan untuk mengotopsinya, yang akhirnya ditemukanlah sebuah fakta menarik bahwasannya si janda ternyata sedang hamil saat dirinya tewas. Tapi meski begitu, petunjuk tersebut belumlah cukup kuat untuk mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan atas kasus ini. What did you find out, Constable? The widow Winship was with child. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Crane selesai dengan pekerjaannya, dia pun bermaksud pulang ke penginapannya. Tapi saat melewati jembatan kecil, tiba-tiba muncullah si penunggang kuda tanpa kepala. Lantas dikejarlah Crane sampai ke tengah hutan, lalu dilempar dia dengan sebuah waluh berapi yang membuat si Crane terjatuh dari kudanya. Dan ternyata itu hanyalah ulah jahil dari para pemuda desa yang tidak suka dengan keberadaan si Crane di sana. Mari saya perkenalkan dengan putri Juragan Baltus Van Tassel yang bernama Katrina Van Tassel. Ini babangusnya. Katrina pun menceritakan tentang kisah ayahnya yang dulu sebenarnya mereka bukan dari keturunan orang kaya, tetapi ada seorang saudagar atau juragan kaya bernama Van Gareth yang meninggal pada saat adegan di awal tadi, di mana mendiang sangat menyukai pekerjaan dan loyalitas ayahnya. Lantas diangkatlah Baltus menjadi saudaranya hingga beliau mewariskan seluruh kekayaannya kepada ayah Katrina alias Baltus Van Tassel. My father worked hard for his family and prospered and built this house. Malamnya Crane pun melanjutkan penyelidikan dengan menemui si hakim kota untuk bertanya tentang dari mana dia tahu jika si janda sedang hamil, sedangkan dia adalah seorang janda yang tidak mungkin bisa dibuahi jika tanpa adanya burung suami. Si hakim kota pun mengatakan bahwa si janda pernah menemuinya untuk konsultasi tentang seseorang yang telah menghamilinya. Entah siapa itu, tapi Crane yakin jika pria yang telah menghamili si janda itulah pelaku yang telah membunuh kelima korban tersebut, karena mungkin tidak ingin bertanggung jawab atas bayinya dan terpaksa membunuh korban lain untuk menutupi kejahatannya tersebut. Then I deduce you are the father. I'm not the father. Did she tell you the name of the child's father? Meski kesimpulan Crane cukup masuk akal, tetapi motifnya memang kurang begitu kuat. Namun si hakim kota tetap kekerewut bahwa si penunggang kuda tanpa kepala lah pelaku dari kelima korban tersebut. Dan tak disangka, akhirnya muncullah sang penunggang kuda tanpa kepala yang asli, di mana beliau langsung menebas kepala si hakim kota yang membuat Crane langsung jatuh tak sadarkan diri. Sempat tak ingin makan dan keluar kamar akibat trauma, Crane akhirnya bisa mengatasi ketakutannya dengan membayangkan wajah Valentina Napi di pikirannya. Lantas dia pun mengungkapkan bahwa dirinya akan pergi ke makam tempat si penunggang kuda tanpa kepala dikuburkan, karena meski makhluk halus, tahayul, dan kekuatan supranatural itu ada, tetap ada kemungkinan seseorang atau si pelaku telah membangkitkan si penunggang kuda untuk tujuan jahatnya tersebut. Who's with me? Me? Ditemani anak mendiang penjaga menara yang kini menjadi asisten pribadi Crane, mereka berdua pun nekat masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat seorang wanita semacam dukun, tapi sengaja dirantai oleh karena dianggap gila oleh warga desa Sleepy Hollow. Well, I'm here to find him. Meski ragu tidak akan mendapatkan informasi apapun dari si dukun ini, Crane pun mencoba berkomunikasi dan meminta si dukun untuk googling via gaib untuk mencari tahu di mana si jasad si penunggang kuda itu dikuburkan. He rides to the hollow and back. You seek knowledge of another world? I can show you. Meski sempat memberikan jump scare kepada Crane, si dukun ini ternyata baik juga karena telah memberikan lokasi tempat si penunggang dikuburkan. Lantas Crane pun segera beranjak menuju ke sana, yang saat dalam perjalanan dia bertemu dengan Katrina yang khawatir dengan keselamatannya. Pardon my intrusion. I think you'd better come and look at this. Sesampainya mereka di sebuah pohon mati, itulah tempat di mana si penunggang kuda tanpa kepala bersemayam. Lantas Crane pun menusuk akar pohon tersebut dan keluarlah kepala para korban yang telah dibunuhnya.
Saat itulah si penunggang itu keluar dari dalam pohon dan menuju ke desa, di mana kita akan melihat keluarga bidan desa yang sebentar lagi akan beristirahat. Namun niat mereka harus kandas tatkala si penunggang kuda muncul dan langsung menebas kepala mereka semua. Si pemuda yang sempat menjahili Crane tempo hari pun kebetulan sedang berada di sana dan mencoba untuk membunuh si penunggang kepala tersebut. Tetapi malang nasibnya, karena selain si penunggang ini adalah jurig, tentu dia tidak akan bisa dibunuh dan justru si pemuda itulah yang harus mati dengan kepala yang ditebas. Crane yang lagi-lagi menyaksikan momen sadis itu pun harus kembali pingsan, lantas dirawatlah dia oleh istri dari sang juragan Balthus Van Tassel. Dia bernama Lady Van Tassel, istri kedua Balthus Van Tassel alias ibu tirinya Katrina. Where is Katrina? She watched over you till dawn. Setelah pulih, Crane pun melakukan metode yang sering dilakukan oleh Sherlock Holmes, yakni mengumpulkan semua bukti dan petunjuk untuk kemudian mencari keterkaitan antara petunjuk satu dengan yang lainnya. Di mana Crane akhirnya menemukan secercah harapan ketika ada nama Van Garrett alias juragan tanah yang memberikan semua hartanya pada Balthus Van Tassel. Lantas dia pun segera pergi ke notaris desa untuk membuktikan hipotesisnya tersebut. Come with me. Where? To Notary Hardenbrooks. Di sana akhirnya terkuaklah fakta bahwa Van Garrett, sang tuan tanah paling kaya di Sleepy Hollow, sudah memberikan semua hartanya kepada si janda yang sedang hamil, oleh karena jabang bayi yang tengah dikandungnya adalah hasil hubungan gelap Van Garrett dan si janda tersebut. Old Van Garrett secretly married the widow and left everything to her. But we four were drawn in against our will. Namun para tetua desa seperti hakim, notaris, pendeta, dan lain-lain termasuk si Balthus Van Tassel pun berkomplot untuk menyembunyikan surat wasiat tersebut oleh karena tidak ingin harta Van Garrett jatuh kepada si janda yang tidak jelas asal-usulnya. Lantas mereka pun membuat surat wasiat baru dan mengganti namanya dengan nama Balthus Van Tassel yang dianggap sebagai kerabat dekat dari keturunan Van Garrett. Oh, ternyata. So the new will stood between the Van Garrett fortune and the person... Crane pun berasumsi bahwa oknum yang telah membangkitkan jiwa si penunggang kuda tidak lain adalah Balthus Van Tassel yang bermaksud ingin melenyapkan semua orang yang mengetahui tentang penyelewengan surat wasiat tersebut. And Van Garrett's next of kin, Balthus Van Tassel. Sepulangnya dari sana, Crane pun langsung membuat surat tuduhan untuk Van Tassel yang akan dia kirim ke New York. Tapi tiba-tiba mereka teralihkan perhatian saat mendengar suara dari luar. Lantas Crane dan asistennya pun mengikuti orang itu sampai ke dalam hutan, yang ternyata orang tersebut adalah ibu tiri Katrina alias istri kedua Balthus yang sedang melakukan pengeceritan bersama seorang pendeta desa. Tak ingin ikut campur dalam skandal tersebut, Crane pun segera pergi dari sana, namun dia tak sengaja bertemu dengan Katrina yang sedang membakar surat tuduhan untuk ayahnya. Katrina yang solehah pun tentu tidak rela jika ayahnya dituduh telah melakukan ritual bejeb-bejeb untuk membangkitkan hantu si penunggang kuda, karena walaupun sang ayah memang doyan kawin, dia tidak senista dan setega itu memiliki niat untuk membunuh seseorang. I think you have no heart. And I had a mind once to give you mine. Goodbye, Ichabod Crane. Singkat cerita, diadakanlah pertemuan di sebuah gereja desa di mana saat Balthus menyuruh Lady Van Tassel untuk segera beranjak, muncullah si penunggang kuda tepat di belakang Lady Van Tassel yang membuat Balthus langsung pergi saat itu juga. Balthus pun segera memperingatkan mereka semua untuk masuk ke dalam gereja karena si penunggang kuda sudah muncul dan telah membunuh istrinya, di mana si hantu penunggang kuda ternyata tidak bisa memasuki gereja oleh karena akan melepuh dan lenyap seperti debu. Di dalam gereja, Balthus pun terlibat cekcok dengan dua orang tetua yang menuduhnya sebagai pelaku yang telah membangkitkan jiwa hantu si penunggang kuda. Lantas cekcok itu pun semakin panas tatkala Balthus mengeluarkan sepucuk pistol dan tak sengaja menembak satu pendeta dan satu tetua itu hingga tewas di tempat. Tak lama, Balthus pun ikut tewas oleh karena dihujam kayu runcing yang dilemparkan si penunggang kuda dan kepalanya pun ditepas dan dibawa seperti biasa. Saat itulah Crane melihat simbol mata iblis yang dibuat oleh Katrina dan menganggap bahwa Katrina lah pelaku sebenarnya kasus ini oleh karena benci dengan ayahnya sendiri yang doyan kawin dan ingin menguasai harta warisan Van Garrett sendirian.
Merasa kasus ini sudah terpecahkan, Crane pun memutuskan untuk pulang ke kota dan menetapkan Katrina sebagai pelaku dari kasus pembunuhan hantu penunggang kuda tanpa kepala. Saat dalam perjalanan, Crane pun iseng membaca buku milik ibu kandungnya Katrina yang tak sengaja terbawa saat melakukan penyelidikan, di mana Crane menemukan sebuah pernyataan tentang simbol mata iblis yang digambar Katrina semalam adalah simbol perlindungan untuk melindungi orang yang dicintai dari arwah jahat. Saat itulah Crane langsung putar balik karena dia baru menyadari bahwa pelaku yang sedari awal membangkitkan dan menguasai hantu penunggang kuda adalah ibu tiri Katrina, yakni Lady Pantassel. When this cut was made, this woman was already dead. Hal itu pun telah disadari oleh Crane sehingga Lady Pantassel pun keburu membius Katrina dan membawanya ke sebuah gudang kincir untuk menunggu sang penunggang kuda yang akan datang untuk menebas kepalanya. Awake at last. Di situ Lady Pantassel pun akhirnya mengungkapkan semuanya, yang mana tujuan dia membangkitkan si penunggang kuda tanpa kepala adalah apalagi kalau bukan untuk balas dendam. Dulu orang tua si Lady ini ternyata adalah pelayan di rumah juragan Van Gareth dan bekerja bertahun-tahun di rumahnya, sampai suatu hari ayahnya pun diusir, yang membuat keluarga Lady ini harus hidup di tengah hutan dan kelaparan tanpa ada satu warga desa yang menolongnya. No one in this God-fearing town would take us in because my mother was suspected of... Hingga pada suatu hari ketika dia dan adiknya sedang ngalah suluh, tak sengaja si Lady kecil pun melihat langsung ketika si penunggang kuda dipenggal dan dikubur, sehingga pada saat dirinya sudah dewasa, Lady pun mempelajari mata sihir dari ibunya dan memutuskan untuk bersekutu dengan setan demi membangkitkan arwah si penunggang kuda dan membalaskan dendamnya kepada Pantassel dan seluruh kerabat terdekatnya, termasuk pada tetua desa dan si janda yang memiliki keterkaitan dengan si Van Gareth tersebut. your mother's sick nurse and put her body into the grave and my own. Dibantu si bocah, Katrina pun mencoba kabur dari sana, yang di saat bersamaan muncullah si Crane yang datang untuk menolong. Saat itulah si penunggang kuda pun akhirnya muncul, tetapi Crane yang sudah sangat sering sekali terlibat perkelahian dengan para bajak laut dengan sigap membawa Katrina ke atas menara dan membakar menara kincir tersebut hingga meledak. Menyadari dia masih hidup, mereka bertiga pun secepatnya pergi ke kuburan tempat si penunggang kuda bersemayam, hingga akhirnya mereka terlibat kejar-kejaran yang cukup menegangkan dengan arwah jahat tersebut. Saat mereka sampai, di situ sudah ada si Lady yang sempat menembak bahu Crane, tetapi karena lagi-lagi dia sudah terbiasa perang dengan para bajak laut yang terkena kutukan koin emas, maka Crane pun dengan cepat merebut tengkorak kepalanya dan mengembalikannya kepada pemiliknya, yakni arwah si penunggang kuda. Si Lady sendiri akhirnya mendapat balasan dari setiap perbuatannya, yakni dibawa oleh si penunggang kuda ke dalam dunia gaib, sehingga kasus ini resmi ditutup. Karena tak punya siapa-siapa lagi, Crane pun mengajak Katrina dan si bocah asisten ke kota New York dan tinggal di sana dengan bahagia selamanya. Tapi 1 tahun setelah itu terdengar kabar bahwa Crane menemukan sebuah peta harta karun, dan sejak saat itu dirinya terobsesi dengan laut dan merubah namanya menjadi Kapten Jack Sparrow. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Secara keseluruhan ceritanya di luar ekspektasi. Saya kira akan seperti Sherlock Holmes, bahwa yang awalnya terlihat sihir dan tahayul ternyata bisa dijelaskan dengan akal sehat, atau ada pelaku yang menggunakan metode tertentu untuk membunuh. Tapi ternyata dalam film ini memang benar-benar ada hantunya, tapi ya memang ada orang jahat yang mengendalikannya, yakni si Lady Pantassel. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang ada beberapa hal yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah, dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang masih banyak hal di luar nalar manusia dan di luar dari jangkauan otak manusia. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, ikan peda planet Saturnus. Cuau.